Aku juga pengen nyobain dong bikin kumau ramen bagaimana? Ajarin dong, siapa yang paling jago di sini? Siapa? Ini alasan kenapa kumau ramen selalu perfect. Enak banget. Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk kita nonton sama-sama. Oke, nah teman-teman kita mau coba ini nih, kumau naked ramen and tempura. Nah ini asik banget nih. Nah ini gue kebetulan suka yang ramen yang keringnya. Kita mau cobain ini. Katanya sambelnya nonjok banget ini. Bener-bener guys, sambelnya enak, ini juga mantap. Ditambah lagi ada rumput laut yang mungkin beda. Nah buat teman-teman yang penasaran bisa datang ke sini cabang Kumau. Oke, saya Ruby Herman, all the best. Halo, jumpa lagi bersama saya Ruby Herman di program Rahasia Investasi Sukses. Nah kali ini kita mau bahas kuliner milik Crazy Rich Bandung. Nah ada Alsyad Ahmad miliknya beliau, tapi kita mau bahas ini namanya brandnya namanya Kumau. Nah sudah hadir bersama saya ada Pak Yunfat ini. Halo bro, apa kabar Pak Robi? Baik. Ya, gimana? Nah Pak Yunfat ini salah satu yang mengambil franchise-nya ya, Yes. Kumau ya. Kita Yes. mau bahas ini apa ini Kumau dan kenapa nih ya, Bu Yunfat nih mau ngambil franchise ini, silakan. Ya, jadi gini, memang Kumau ini kan ramen ini kan terkenal sama identik makanan Jepang, ya kan? Dan memang banyak bakmi nih ya, bakmi ya kan? bahasanya, Kuah-kuahan, terus ada yang kalau Kumau itu awalnya tuh banyak dry ramen. dry ramen. Jadi ya? ramen yang kering. Iya. Itu mirip seperti kayak mie-nya ala Indonesia tapi dengan bumbu-bumbu ala Jepang. Ya itu yang dibawa sama si Kumau. Nah, cuman memang sekarang dia sudah mulai masuk ke produk-produk yang banyak kuahnya. Salah satunya ada ramen pakai salmon. Jadi lebih premium lagi. Iya. Kenapa menarik? Kenapa Kumau itu kita mau ambil franchise-nya? Yang pertama, kebetulan kita berada di dalam kawasan MM 2100. Di mana kawasan ini 70%-nya adalah perusahaan Jepang. Jadi banyak banget nih orang-orang Jepang di sini gitu kan. Jadi kita harus siapkan produk yang sesuai sama kebutuhan marketnya. Karena banyak Jepang. Yes. Nah itu ya. Yes. Nah pas banget yang diusung oleh Kumau ini. Yes. Ya. Nah pemilihnya ini kan banyak nih pasti ramen-ramen lainnya. Ya. Apa yang membuat itu? Terus terang salah satu produk dari Kumau ini menarik. Namanya Jino Ramen. Jino Ramen. Jino Ramen. Itu seperti ramen pada umumnya, tapi yang beda tuh rasa pedesnya. Oh, rasa pedesnya. Jino Ramen itu punya rasa pedes ya, bagi yang suka pedes. Iya. Wah, harus coba Jino Ramen. Oh, berarti itu pedesnya mantep banget. Bu Yunfat sebelumnya kan pasti keliling-keliling ramen yang lain kan masih banyak ya. Itu ya dan cocok nih. Iya. Nggak ada, apakah karena juga Alsyad Ahmadnya juga? Iya pasti. Ya? Dan tambahan informasi, Alsyad Ahmad pernah ke cabang yang ada di Fasanta ini. Kenapa? Karena beliau melihat, kawasan ini memang isinya banyak sekali ekspatriat Jepangnya. Dan kita berada di lokasi yang di belakang kita ini apartemen dengan 1.610 unit. Jadi ya marketnya itu kan butuh makan berlebih. Salah satu pilihannya kita siapkan ramen. Yes. Iya, emang cocok ya. Waktu di Alsyad datang nih bawa macannya nggak tuh? Waduh, jangan Pak. Nanti hilang saya Pak. Alsyad soalnya itu ya, kontennya soalnya banyak yang... Waktu datang memang nggak bawa macannya Pak, tapi bawa pasangannya. Bawa pasangannya. Bawa pasangannya. Beda ya. Ya, jadi pasangannya juga pingin lihat kawasan Fasanta seperti apa. Ya tentu nyicipin Kumau juga. Sambil nyanyi nggak tuh? Nyanyinya enggak Pak, tapi kita setelin lagunya Pak. Lagunya, iya. Jangan salah lagu yang lain ya. Oke, nah salah satu tadi kan menu favorit ya tadi ya. Kemudian menu-menu apa lagi sih yang ada di ini ada di Kumau ini? Ya, karena Kumau ramen itu ramen yang bahasanya sudah dinaturalisasi lah, disesuaikan dengan taste-nya orang Indonesia. Jadi ramen itu nggak cuman kita kayak makan ramen, tapi banyak toppingnya. Ada karage, ya kan, chicken karage. Terus kita juga ada fish ball gitu kan. Terus kita juga ada
kakiage. Kakiage itu seperti kalau bahasa Indonesianya bakwan sayur, Pak. Kurang lebih seperti, tapi ini gaya Jepang digorengnya. Jadi rasanya sedikit berbeda. Nah, itu yang di-adjust, yang dibawa masuk ke Kumau. Di Kumau Ramen itu. Di Kumau Ramen itu, oke. Yes. Nah, tadi ya, kalau dilihat ini kan, wah, menunya lengkap ya. Terus pedesnya tadi ya? Nah, pedesnya itu yang harus coba. Pedesnya harus coba ya? Mantap, lampau pedesnya. Nah, kalau Kumau itu sebenarnya ada singkatannya atau apa sih? Kumau itu sebenarnya dari Kumau, Pak. Oh, Kumau. Tapi mungkin saya salah ya, Pak ya. Tapi mungkin kalau kita lihat Kumau itu dari Kumau. Jadi aku mau ramen, gitu kan. Dan ini kebetulan juga masih satu grup dengan Menanti. Oh, satu grup Menanti. Jadi minumannya Kumau pun itu es teh manis Menanti, tapi nggak lengkap. Kalau lengkapnya di Menanti. Kebetulan gedungnya satu, Pak. Menanti di bawah, atasnya ada Kumaunya. Ada Kumau. Yes. Iya. Dan tadi ya aneka varian mie-nya banyak, ya kan, dengan menu-menu varian yang banyak. Terus selain mie ada nasi juga? Atau ada nasi juga. Ada juga? beberapa nasi dengan dia jualnya dengan chashu, Pak. Chicken chashu, yes. Jadi rasanya agak-agak manis. Kalau tadi kita ketemu pedas, yang di nasi ini manis supaya netralisir. Gitu. Iya. Jam operasional sendiri? Jam operasional sendiri kita dari jam 9 sampai jam 9. Jadi 9 pagi sampai 9 malam. Ya ini pas ya dengan pangsa pasar tadi kebanyakan dengan ekspatriat ya, khususnya dari Jepang ya. Betul, karena kita mau targeting makan siang dan makan malam. Jam 9 kita buka, kita prepare, sekitar jam 11, jam 12 itu mulai makan siang, baru malam sampai jam 9. Kenapa? Karena di sini perusahaan Jepang itu restorannya belum banyak. Jadi di perusahaan-perusahaan itu istirahat bahkan dibagi jadi 3 sampai 4. Biasa orang istirahat umumnya ya, Pak ya, jam 12 sampai jam 1. Kalau di sini, Pak, dari jam 11.30, jam 12, jam 12.30. Beberapa ada yang mulai istirahat jam 1. Kenapa? Supaya restorannya itu nggak full. Kalau kita bikin istirahatnya jadi satu semua, antriannya terlalu panjang. Itu yang ada di kawasan MM ini. Wah, iya. Jadi ini melayani ya kawasan sini. Jadi kita berusaha mengisi market yang ada kan, Pak? Iya. Nah, kebetulan MM ini kita bisa bilang seperti kalau kita bikin restoran, kita bikin tempat minum, seperti kayak bangun oasis di tengah gurun. Yang mau beli banyak, tapi nggak ada yang jual. Gitu. Aduh, iya. Yes. Pas banget ya. Ini orang lain nggak lihat, dilihat oleh banyak orang. Yes. Jadi mantap nih. Nah, kedepannya ada rencana untuk dari Kumau sendiri ada menu-menu baru lagi nggak sih? Ya, Kumau sebetulnya baru rilis. Jadi waktu itu Kumau juga kita cukup apresiasi, mendengar banyak masukan dari customer-customer, terutama kita juga memberikan feedback kepada Kumau bahwa ayo dong perbanyak ramen kuahnya. Karena kan kalau ramen itu identik dengan kuah ya, Pak ya. Kalau dry ramen ya memang ada penggemarnya, tapi tetap ada juga yang pengennya tuh kalau makan ramen kuah. Nah, itu yang kita coba sampaikan apresiasi inisiatif daripada customer Kumau, dan mereka mulai bikin menu-menu yang banyak kuahnya. Gitu. Salah satunya tadi yang ramen dengan salmon. Ramen dengan salmon. Yes. Terus kalau lihat juga dekorasinya juga untuk di outletnya sendiri atau di store sendiri ini nuansa Japanese banget ya. Betul. Karena kita nggak kepengen sekalipun Kumau itu memang dari Japanese konsep karena ramen, kita pun nggak mau kehilangan konsumen-konsumen yang sebenarnya di sini kebanyakan arahnya ke perusahaan-perusahaan Jepang. Seperti kita Yamaha, Astra Honda Motor, ini kan sebenarnya perusahaan Jepang. Banyak staff-staffnya pun kan arahnya ke arah-arah gaya style Jepang gitu. Itu yang kita mau pertahankan. Wow, jadi mantep nih bisa menikmati makanan khas Jepang ya, apalagi ramen kan. Jadi kalau mau makan yang bukan cuman Kumaunya rasa Jepang, tapi pengen yang dapat suasana Jepang, datang ke Fasanta, ke MM 2100. Datangnya juga tergantung jam istirahatnya tadi. Iya. Kalau bisa jangan datangnya pas jam makan siang. Datangnya pas lagi jam 2, jam 3 agak sepi. Tapi ini juga bisa online ya? Online sudah bisa, Pak. Kita sudah terdaftar di GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood. Nah, buat teman-teman yang di sekitar sini nih bisa pesan nih tadi ya. Oke, nah di tengah kompetisi dari kuliner dan lain-lain kan pasti banyak ya persaingan. Apa yang menjadi rahasia sukses ini dari Kumau ini? Kalau Kumau sih memang strateginya adalah dia berusaha gandeng menanti. Jadi dia mau bikin specialty di makanan aja. Dia nggak sentuh minuman. Which is ini dia punya strategi dia tetap pertahankan sampai sekarang. Minumannya hanya air putih dan es teh manis menanti. Dessert juga dia nggak. Dia hanya fokus sama ramen dan nasi yang berhubungan dengan topping-topping yang dari ramen tersebut. Di luar itu dia nggak masuk.
Oleh karena itu menanti pun juga bisa fokus dengan minumannya. Iya. Jadi mereka ini saling mengisi. Jadi satu makanannya, satu minumannya. Kebetulan di outlet kita karena kita adalah bangunan 4 lantai, kita tambahin dessertnya Pak Ruby. Nah dessertnya itu crepes, oak crepes yang kita bikin untuk ya kalau orang pedas minum nggak cukup masih ada dessert. Iya, Gitu. Itu yang kita bikin. Dan juga untuk menu-menunya tadi sesuai ya sama taste orang Jepang. Taste-nya orang Jepang dan orang Indonesia. Iya. Yang sudah disesuaikan tadi. Memang kebanyakan kalau bisa jujur yang makan adalah orang Indonesia. Tapi dengan orang-orang Indonesia yang punya ketertarikan dengan Japanese konsep. Iya. Karena sekalipun ramen berasal dari Jepang, tapi yang dibawa oleh Kumau ini yang sudah disesuaikan dengan lidahnya orang Indonesia. Kadang-kadang kan kalau ke Jepang itu kita kalau makan rasanya kan Plain. Iya. Kadang-kadang kita kurang cocok kan, Pak. Jadi kita pengennya kan yang lebih medok gitu kan. Iya. Nah, di Jepang kan nggak ada sambal yang pedas. Iya. Jadi kita kan pengennya kan yang habis makan pengen nambah gitu kan. Iya. Yang menarik. Nah, itu yang disesuaikan. Ada wasabi. Wasabi kan nggak cocok kita gitu kan. Makan nggak pedas tapi nyelekit gitu. Iya. Kita sesuaikan dengan lidahnya Sampai orang kotak Indonesia. Sampai kotak. Gitu. Jadi jangan khawatir kalau ke Kumau Ramen ya rasanya rasa Indonesia yang ramen Jepang yang rasanya di Indonesia kan. Iya. Gitu. Sesuai dengan disesuaikan. lidahnya orang Indonesia ya. Lidahnya orang Indonesia. Oke, thank you so much ya Pak Yunfat. Ya. Udah sharing, semoga sukses terus buat Kumaunya, apalagi ini di Oase ya katanya. Di Oasis, di tengah gurun nih, Pak. Tengah gurun. Iya, Ibaratnya kita jual apapun, permintaannya masih laku, Pak. Iya, masih laku. Nah, itu tadi itu merupakan namanya pebisnis yang melihat peluang di balik mungkin nggak semua orang lihat kan. Oke. Sekali lagi thank you so much Pak Yunfat. Terima kasih Pak Ruby, waktu dan tempatnya. Sama-sama buat teman-teman yang penasaran bisa datang ke Kumau. Saya Ruby Arman, sampai jumpa next episode. Bye bye.